Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang ini kembali kita membacakan hadis-hadis yang berisi kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai berita-berita umat terdahulu. Qala al-muallif hafizahullah taala Syekh Adham Syarqawi, Hiwar baina Adam wa Musa alaihi wassalam. Kisah yang berikutnya adalah percakapan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ini sudah kita sampaikan hadisnya dan juga beberapa poin penting dari hadis ini. Bahwasanya di dalam hadis ini dikisahkan perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu mendebat Adam, yang mana isinya Nabi Musa ini ya, seperti kata Pak Surahman, mendebat senior. Ya, Nabi Musa mendebat seniornya, yaitu Nabi Adam. Tapi keduanya ini meskipun berdebat tapi saling menghormati satu dengan yang lainnya. Yaitu Nabi Musa sebelum mendebat Nabi Adam, Nabi Musa menyebutkan terlebih dahulu keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi assalam. Ya. Bahwasanya kata Nabi Musa, engkau adalah orang yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Kemudian Allah meniupkan ruh kepadamu, kemudian Allah mensujudkan para malaikat kepadamu, dan Allah tempatkan engkau di surga, dan seterusnya. Ya. Namun setelah itu kemudian Nabi Musa berkata ya, kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian engkau ya, oleh sebab dosa yang kau lakukan ya, engkau menurunkan kami semua dari surga. Ya, artinya gara-gara dosa Nabi Adam yang dilakukan oleh beliau, akhirnya umat manusia seluruhnya menanggung akibatnya, yaitu turun dari surga, kemudian turun dari surga ke dunia. Kemudian setelah itu Nabi Adam membalas ya, hujah yang diucapkan oleh Nabi Musa. Dan sebelum itu juga sama ya, Nabi Adam menyebut dulu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Jadi engkau wahai Musa yang telah dipilih oleh Allah dengan risalah dan kalamnya, kemudian diberikan kepadamu ya, kitab Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan ya, segala sesuatu dan terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata ya, di dalam Taurat disebutkan ada isinya adalah wa'aso Adamu rabbahu fagawa. Wahai Musa, tidakkah engkau dapati di dalam Taurat firman Allah wa'aso Adamu rabbahu fagawa, dan Adam bermaksiat kepada Rabbnya sehingga kemudian dia terpeleset melampaui batas. Kemudian kata Nabi Adam, apakah engkau mencelaku atas sesuatu amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, fahaja Adamu Musa. Akhirnya Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa di dalam debatnya. Ya. Nah, kemudian di sini hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya, tadzakkar dauman anna kasbal ashkhas muqaddamun ala kasbi al-mawaqif walladhi yas'a lil intisar fi kulli mawqif la yabqa ma'ahu ahad. Jadi dalam hidup ini kita tentu sering menemui orang-orang yang mungkin berselisih dengan kita ya, berselisih pendapat.
Tidak jauh-jauh, mungkin orang di rumah kita, istri kita, atau mungkin orang tua kita juga, kita sering berselisih. Namun di sini dijelaskan anna kasbal askhos muqaddamun ala kasbi al mawaqif. Bahwasanya mengambil hati orang lain itu lebih dikedepankan daripada kita berusaha menang di atas pendapat kita. Karena orang yang selalu berusaha menang di setiap keadaan, di setiap pendapat yang dia punya, maka orang yang seperti ini akan mudah ditinggalkan oleh orang lain. Ya, jadi di dalam masalah ini kita harus lebih mengedepankan apa? Hati orang lain. Ya, jadi kita menjadi orang yang lebih mudah untuk menerima. Ya, yang namanya pendapat seperti Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya benar tapi ada kemungkinan salahnya, dan pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benarnya. Karena juga Imam Malik juga mengatakan bahwasanya semua pendapat itu ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak, kecuali illa sahibu hadza al-qabr, kecuali orang yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perselisihan yang ada di antara umat manusia, ya harusnya saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya, jangan sampai perselisihan kemudian membuat memicu pertengkaran yang lebih hebat. Ya. Kalaupun dalam masalah agama, maka timbangannya kata Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau perselisihan di dalam masalah agama, maka kembalinya adalah timbangan dan ukurannya kitab Allah yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perselisihan yang lain, lebih baik kita mengalah saja. Ya. Apalagi sekedar pendapat, misalkan dengan istri kita di rumah, ini dicatnya warnanya hijau apa biru. Gara-gara masalah itu rumah tangga bisa hancur kalau antara suami dan istri saling kekeh dengan pendapatnya. Ya, kita punya pendapat misalkan suka warnanya hijau tapi istri kita suka biru, ya sudah, kita senangkan hati istri, udah biru aja sayang, saya juga suka warna biru. Atau campur bisa nggak? Ya, begitu. Atau kita dengan anak misalkan dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya kita dalam masalah silang pendapat itu udah kita mengalah dan kita menerima pendapat orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah takarramallahu ala hadhil ummah an hafidhulaha qur'anaha. Bahwasanya termasuk kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini adalah Allah menjaga Al-Quran. Masya Allah. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu sudah dirubah-rubah oleh pendetanya. Ya. Wa annahu subhana idlam yahfad al-kutub as-sabiqah falaysa an ajazin minhu walakinahu yuridu ayyaqdiya amrun kana maf'ula. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kenapa hanya menjaga kitab Al-Quran saja, sedangkan kitab-kitab yang lain tidak dijaga oleh Allah? Apakah ini menunjukkan kelemahan Allah di dalam menjaga kitab-kitab yang sebelumnya? Tentu bukan. Maha suci Allah daripada sifat kelemahan. Tidak. Tetapi ini merupakan sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menjaga Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an itu tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Pasti akan ketahuan. Ya. Karena banyak sekali jutaan manusia yang hafal di luar kepala Al-Qur'an. Subhanallah. Dan juga kita sempat viral itu, ada di YouTube itu peneliti, dia memiliki Al-Quran dari abad-abad tahun yang lalu, koleksi Al-Quran dari beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu sampai Al-Quran yang sekarang. Dan ketika dibuka isinya sama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbil alamin, seterusnya, kemudian Alif Lam Mim surat Al-Baqarah dan seterusnya, sama isinya.
Masya Allah, ini menunjukkan betul-betul Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah berfirman kan di dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan memeliharanya. Dan di antara bentuk pemeliharaannya adalah dengan banyaknya para penghafal Al-Quran. Masya Allah, mereka ini orang-orang istimewa. Masya Allah. Jadi beruntung sekali ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian ya, sedangkan Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah oleh para pendeta mereka masing-masing. Wa innaha la ni'ma an natluwa kitaban huwa kitabullahi haqqan. Dan sungguh termasuk kenikmatan ketika kita membaca suatu kitab itu betul-betul kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an naqra'a kitaban huwa kalamullah alladzi nazala min fawqi sab'i samawat. Dan kita membaca kitab yang betul-betul isinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan dari langit yang 7. Wa inna hadzal Qur'an kitabu hayatin unzil. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini kitab kehidupan yang telah diturunkan. Liyundhira bihi man kana hayyan. Kitab yang diturunkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. La liyuqra 'alal amwat wa tuqamu bihi al-ujur. Walastu unakis mas'alah intifa'il mayit minal Qur'an min adamihi. Hadza bahsun yatul. Kemudian penulis kitab ini ya menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu sejatinya diturunkan oleh Allah untuk ya, dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup, bukan sekedar untuk apa? Bacaan-bacaan saja, apalagi yang dibacakan kepada orang-orang yang sudah mati ya. Ini pembahasan yang panjang kata beliau, bukan ingin membahas masalah apakah orang yang sudah mati itu bisa mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran ya, orang lain atau tidak. Tetapi di sini walakin malam yang tafi bihi hayyan maka nalian tafi bihi mayitan. Tetapi di sini beliau ingin menekankan bahwasanya orang apabila selama hidupnya dia tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, maka ketika sudah mati lebih tidak akan bisa lagi mengambil manfaat dari Al-Quran ya. Ya enak saja kalau misalkan selama hidup menjauhi Al-Quran, tiba-tiba mati, dia berwasiat nanti kalau saya mati bacain Al-Quran ya, panggil 100 penghafal Al-Quran, suruh hataman, bacain di kuburan saya misalkan. Nggak bisa. Jadi beliau di sini menekankan orang kalau semasa hidupnya tidak pernah mengambil manfaat dari Al-Quran, maka lebih layak lagi ketika mati dia tidak akan bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran. Oleh karenanya para ulama itu menganjurkan pendidikan pertama yang harus orang tua berikan kepada anak-anak adalah pendidikan Al-Quran. Ajarkan mereka supaya bisa membaca Al-Quran ya, kemudian menghafal Al-Quran dan seterusnya. Ya, kalau kita ada di antara kita jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum lancar membaca Al-Quran, maka tidak ada waktu terlambat untuk belajar ya. Kemudian yang selanjutnya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nusbitu ma asbatallahu li nafsihi min ghairi tahrif wala ta'til wala tamsil wala taqif. Nusbitu al-yad lillah ala muradillah alladzi laisa kamitslihi syai'. Nah, kemudian ini bagian daripada akidah kita juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya kita menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, di hadis tadi disebutkan ya bahwasanya Nabi Musa menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah punya apa? Punya tangan. Oh iya. Tetapi kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah dengan tangan kita manusia. Jadi apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita
tetapkan juga bahwa betul Allah itu punya tangan, tetapi kita tidak boleh menyerupakan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Misalkan juga Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar dan bisa melihat. Tapi apakah penglihatan pendengaran Allah itu sama dengan makhluk? Tentu tidak. Tetapi tetap kita menetapkan bahwa Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Ya. Kalau kita saja berbeda, tentu manusia yang satu dengan manusia lainnya kekuatan pandangan dan pendengarannya berbeda. Ini sesama makhluk. Lalu bagaimana antara Khalik sang pencipta dengan makhluk? Tentu ini lebih jauh lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama sebanding setara dengan Allah, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha melihat. Masya Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kataballahu kulla syai'in fil lauh al mahfud wa kullu ma katabahu Allah fil lauhil mahfud kainun la mahala. Masya Allah. Jadi segala sesuatu itu sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Jadi catatan. Makhluk pertama yang diciptakan Allah apa? Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah apa? Malaikat. Bukan. Hah? Bukan. Apa? Bukan. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-Qalam. Kemudian Allah perintahkan kepada qalam, uktub kulla syai'. Kemudian tulislah segala sesuatu. Skenario segala kehidupan yang ada. Jadi segala sesuatu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahirnya di mana, besarnya seperti apa, dan matinya nanti bagaimana, dikubur di mana, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita nanti di surga atau di neraka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada di antara kita satupun yang tahu takdir kita itu seperti apa. Karena takdir itu ketahuan kalau sudah terjadi. Ya, seperti besok kita tidak tahu, takdir kita besok seperti apa tidak tahu. Makanya di situ ya ada pintu ikhtiar. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau segala sesuatu sudah ditebuskan, kemudian walima na'mal, untuk apa kita beramal? Untuk apa kita beramal kalau segala sesuatu sudah ditentukan? Penghuni surga sudah ditentukan, nanti si fulan, penghuni neraka si fulan. Untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, kalau memang seseorang itu ditakdirkan ahli surga, maka akan dimudahkan amalan-amalan untuk masuk surga. Sebaliknya, kalau orang itu ditakdirkan ahli neraka, maka lihat perbuatannya dari sekarang. Akan menuju ke sana. Jadi apa yang kita perbuat saat ini, itu adalah gambaran takdir kita di masa depan. Itu ya, kaidah umumnya. Ya. Namun kemudian jangan disalahpahami ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian takdir ini dijadikan dalih untuk kita berbuat dosa atau maksiat. Ya. Pernah di zaman Umar, ini orang pengen ngelawan Umar. Ya, maksudnya pengen mendebat Umar di dalam masalah takdir. Dikira Umar ini logikanya kaleng-kaleng gitu kan. Dia mencuri kemudian ketahuan. Pas ditanya, kenapa kamu mencuri? Kata dia, ini takdir Allah saya mencuri. Subhanallah. Ini takdir Allah saya mencuri. Enak sekali ya orang. Berarti nanti orang-orang yang berbuat tindakan kriminal, kalau hal ini dibetulkan, dibenarkan, maka kan seperti ini jawabannya sama ya. Saya berzina, ini sudah takdir Allah saya berzina. Saya korupsi, ini sudah takdir Allah saya korupsi. Ini tidak benar. Jadi tidak boleh takdir Allah dijadikan sebagai alasan atau pembenaran terhadap perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian apa jawaban Umar kepada orang ini?
Kata Umar bin Khattab, kalau begitu mana tanganmu, akan aku potong tanganmu juga berdasar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diam dia. Oke, kamu mencuri karena takdir Allah, dan sekarang mana tanganmu, serahkan, saya potong juga berdasar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dia diam. Ya. Jadi ini penting sekali di dalam masalah ini, ya, supaya kita tidak salah di dalam bertindak dan beramal.